pernah meramalkan peristiwa yang akan terjadi di tahun 2022 melalui lukisan pasir yang dia buat. Kali ini Denny Darko merinci lebih jelas tentang ramalan pasir yang dia maksud sebelumnya. Menurut Denny Darko, tahun 2022 adalah tahun kembar, dan dia mengartikan angka 0 pada tahun 2022 menandakan adalah obat penangkal COVID. Saya yakin tahun ini akan banyak pihak yang menemukan obat COVID dan disebar secara merata. Begitu ujar Denny Darko. Dan obat ini semoga bisa menjadi penangkal virus corona ini. Serta penelitian ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional saat ini, yang kalau dijual semoga harganya bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Angka kembar dari tahun 2022 seperti gelombang air yang bisa datang dari mana saja, entah itu dari tempat yang tinggi sekalipun. Bisa jadi longsor ataupun gempa yang memicu gelombang air dan bisa menyapu apapun dilaluinya. Seperti kita ketahui, tahun ini Jakarta tidak terjadi banjir. Justru wilayah seperti Kalimantan dan Malaysia yang mengalami banjir. Ini terjadi karena angin monsun yang ada serta membawa awan tebal ke sana yang menimbulkan petaka di tempat itu. Maka kita harus tetap waspada karena sepanjang tahun 2022 bencana air akan sangat mungkin terjadi. Serta perhatikan tanda-tanda alam yang terjadi tidak seperti biasanya. Lalu Denny Darko juga menjelaskan lukisan pohon yang dimaksud adalah bencana kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan masih akan terjadi, dan ini karena sengaja untuk membuka lahan dan untuk menanam sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi. Apapun yang membakar nanti akan sulit dikendalikan karena ketamakan dari manusia, dan akibatnya asap dari kebakaran ini akan semakin membumbung dan berdampak pada negara tetangga. Saya melihat ada mata yang tertutup, kaget melihat apa yang terjadi di dalam koridor. Ada sebuah gravitasi yang mendorong ke belakang dan depan, disertai dengan dentuman yang sangat besar, ujar Denny Darko. Semoga hal ini bukanlah sebuah bencana, melainkan adegan film yang sedang dibuat. Ada juga gambar air yang riak yang menenggelamkan besi seperti kompartemen dan menarik apapun yang di dalamnya. Manusia yang tenggelam tidak akan berdaya, dan meskipun ada tindakan penyelamatan, tapi ini hanya akan sia-sia karena itu terjadi begitu cepat. Lalu ada buronan yang tidak ditemukan tiba-tiba akan muncul. Mungkin saja ini karena hutang BUMN yang semakin menumpuk dan kemudian adanya pembayaran ataupun akuisisi. Karena itu buronan KPK yang selama ini tidak tertangkap akan dibekuk dan menguak jaringan rantai panjang. Dan hal ini akan membawa Indonesia menuju ke negara yang tidak kompromi terhadap korupsi. Lalu ada gambar dedu yang menjelaskan para penggawa politik akan dirasuki kembali, dan ini akan mempengaruhi iklim politik yang ada. Ada juga orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu tapi tidak mau terikat partai politik meskipun nanti akan ada tawar-menawar, dan hal ini akan segera terjadi sebentar lagi. Serta akan ada benturan kebudayaan lama dan lebih lama lagi. Meskipun terlihat berbeda, tapi mereka diatur oleh kekuatan yang sama antara barat dan timur. Hal ini ada kaitan dengan banyak bermunculan banyak teknologi baru, seperti teknologi-teknologi yang sudah dikenal, dan tren ini akan ada sepanjang tahun 2022. Tapi harus berhati-hati, jangan dengan penipuan. Penipuan sudah ada sejak zaman dahulu, lalu berganti kedok dengan hal yang sedang tren saat ini. Didukung juga dengan kecanggihan teknologi 5G dan dengan keluncuran metaverse, dan perusahaan persaingan akan meluncurkan
mereka sendiri. Kita seperti dipaksa masuk dengan situasi kondisi pandemi saat ini, memaksa kita untuk menyeberang ke dunia itu. Tahun 2022 banyak yang meramal aktor, aktris, dan komedian yang meninggal dunia. Tapi ada juga keajaiban dari artis yang sakit akan sembuh dan keluar dugaan banyak peramal, kata Denny Darko. Hal ini menjadi pelajaran kepada kita. Jangan terlalu keras dalam melakukan sesuatu, karena suatu saat tubuh kita akan menuai dan tak ada yang abadi. Dan ada gunung yang dikeramatkan di Jawa akan meletus mengirimkan domba-domba lusuh yang disebut dengan wedhus gembel. Ketika gunung ini meletus menjadi pertanda Sabdo Palon akan muncul, maka Satrio Piningit yang disembunyikan akan muncul dan membawa keadilan bagi bangsa Indonesia. Satrio Piningit akan muncul di pinggir sungai dan berjalan dengan gagah. Apakah dia yang akan menjadi presiden di tahun 2024? Kita tak perlu menunggu lama, karena di tahun 2022 ini akan terwujud, dan tahun 2024 Indonesia akan kembali berjaya dan menjadi negara yang superpower, ujar Denny Darko. Ini adalah sosok yang akan ditarik dan akan di-grooming untuk menjadi the next president pada tahun 2024 nanti, terang Denny Darko. Lalu bagaimanakah ciri Satrio Piningit yang dimaksud oleh Denny Darko? Denny Darko memberikan sedikit bocoran bahwa sosok tersebut berasal dari kalangan militer. Pria itu, Imbuh Denny, berasal dari suku Jawa. Tak hanya itu, bahkan Denny Darko pun mengatakan bahwa sosok yang ia maksud memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan presiden yang sekarang, yaitu bertubuh kurus, bersahaja, dan merakyat. Beliau ini memiliki profil yang hampir serupa dengan presiden yang sekarang. Dia sama-sama sosok yang kurus, bersahaja, humble, dan merakyat, ungkap Denny Darko. Denny sudah menduga bahwa akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya yang menyebut pria itu adalah Satrio Piningit. Meski demikian, ia mempersilahkan masyarakat untuk sama-sama membuktikan. Memang ada beberapa orang yang akan menyaksikan, tetapi saya kira dia adalah gambaran terdekat dari Satrio Piningit, atau orang yang dinanti-nanti dan digadang-gadang, jelas Denny Darko. Ramalan ini tidak ada endorse politik dan saya tidak dibayar siapapun. Pada 2022 ini beliau akan mulai dipromosikan. Jika ternyata masih soft selling, ini akan mulai hard sell, dan kita akan melihat bagaimana kepiawaiannya untuk menggalang dukungan, atau yang disasar ini adalah pemilih lawan, orang-orang di bawah 20 tahun. Terkait sosok Satrio Piningit, Denny Darko juga membahas kehadiran seorang perempuan ke Jakarta. Sepertinya nanti akan ada seseorang yang akan diposisikan dan akan membackup dia. Seseorang yang akan ditarik dari daerah, seorang wanita, satu orang yang memiliki kemampuan untuk merawat dan punya ketegasan, jelas Denny Darko. Selain tegas, perempuan yang akan ditarik ke Jakarta pada tahun ini tersebut juga memiliki sifat keibuan dan mengayomi. Ini adalah seorang ibu yang menganggap warga adalah anaknya, menganggap orang-orang di bawahnya adalah keluarganya. Dia benar-benar tidak hitung-hitungan untuk turun tangan. Dan orang ini sepertinya jika saat ini ditarik di posisi tersebut, itu hanya sebuah kebijakan untuk posisi yang lebih tinggi. Saya yakin ini adalah sebuah rencana, dan rencana itu dimulai dari tahun ini dan akan menuai hasilnya pada 2024 nanti. Siapakah dia? Saya kira tidak perlu untuk menyebutkan namanya, ujar